Iya, jadi saya sarankan kepada rekan-rekan yang menjadi tim sukses di pasangan calon yang mana saja, supaya tidak membohongi calon pemilih kita di tanggal 9 Desember 2020. Jangan hanya menceritakan keburukan-keburukan calon lain, misalnya meskipun dia sudah berbuat segala macam dan nyata, namun hanya untuk meraih kemenangan. Misalnya kita mulai mencari-cari hal-hal yang tidak perlu hanya untuk menurunkan kredibilitas calon pasangan lain, terutama yang selalu dicari-cari kesalahannya adalah incumbent karena ada yang dia cari. Kalau calon lain kan tidak ada yang kita cari. Apa yang kita tahu dari sebelumnya, kita tidak tahu apa-apa. Siapa tahu dia lebih buruk. Makanya jangan kita bohongi masyarakat. Nah, kita lihat saja jejak-jejak rekamnya yang ada: calon A, calon B, calon C, calon D, calon E. Misalnya ada 5 calon kita di Lombok Tengah ini. Jadi tidak perlu kita bercerita bahwa si ini janji-janjinya banyak dulu. Yang mana tunjukkan kepada siapa yang dia berjanji dan yang mana yang belum dipenuhi. Kan yang namanya orang menjabat, kadang-kadang janji itu dipenuhi tidak langsung melalui tangannya sendiri, tetapi melalui tangan-tangan orang-orangnya dia, sehingga masyarakat itu tidak pernah lihat dia memberikan langsung. Mungkin ada tim suksesnya atau ada lembaga-lembaga lain yang memberikan sumbangan. Itu sebenarnya adalah pembunuhan janji. Jadi ditelusuri dulu, jangan hanya begitu saya janjikan sesuatu ini dan harus saya yang memberikan. Itu tidak selalu seperti itu. Itu namanya sistem. Nah, jadi tolong teman-teman jangan mencari-cari kesalahan-kesalahan hanya untuk menurunkan kredibilitas orang lain. Lombok Tengah ini sudah nyata dibangun dan perlu kita lanjutkan. Tidak perlu kita ragu lagi sebenarnya. Tapi kami tetap menyerahkan kepada masyarakat, apapun kehendaknya itu adalah dia berhak untuk menentukan nasib Lombok Tengah. Tetapi semua kita masyarakat juga harus berpikir bahwa masa depan ini juga kita tentukan bersama. Makanya kita sama-sama tentukan, jangan sampai salah. Kita harus melihat bagaimana pembangunan-pembangunan yang akan dibangun nanti. Kalau si A yang akan menjadi bupati kira-kira berlanjut atau tidak. Kalau si B kira-kira melempam si C misalnya lebih cepat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita berhitung. Kalau persoalan materi, uang dan segala macam, semua calon siap untuk itu. Yang penting Anda mau memilih, silahkan tentukan. Hitung saja berapa orang, kita bayar berapa, dan coblos. Tetapi masa iya uang 50.000 misalnya untuk menentukan 5 tahun Lombok Tengah itu kan terlalu naif. Tidak pas lah untuk kita berdemokrasi seperti ini. Jadi negara ini kita mau apakan, Lombok Tengah itu kita mau apakan. Jangan sampai kita ini terus terbelenggu dengan hal-hal seperti ini. Kita ini mau maju. Hentikanlah cara-cara yang sudah basi, yang sudah tidak perlu lagi. Sedikit-sedikit kalau kita mau melakukan pemilihan, mulai dari pemilihan kadus, kepala desa, dewan, bupati, gubernur, dan seterusnya, kita selalu berhitung berapa sih isi kantongnya si calon itu. Ya yang namanya orang nyalon ya pada siap lah, tetapi sesuai dengan kemampuan juga. Jangan sampai dia terbebani, dia jadi tapi begitu memerintah juga kita yang digerogoti. Ya ini penting. Jadi tetap kita harus berhitung. Kecuali kita sama-sama tidak tahu calon-calon yang ada ini, tidak pernah ada rekam jejak, ya kita tutup mata saja. Siapa yang kita coblos ya coblos. Tapi ya kalau kita menderita, sama-sama menderita lah ya. Tapi saya lihat ini sudah jelas terang benderang. Memang beberapa calon juga didukung oleh organisasi-organisasi A, B, C. Tetapi saya sarankan untuk tidak menggunakan organisasi-organisasi yang berbentuk agama, supaya kita tidak pecah. Ada yang bilang NW, NU dukung ini, dukung itu. Emangnya mau perang apa? Ya, jadi NU itu memperjuangkan Islam.
NU itu memperjuangkan kemajuan Islam. Muhammadiyah juga demikian. Jadi semua organisasi Islam itu memperjuangkan Islam, tidak memperjuangkan calon bupati. Nah, kalaupun dia mendukung itu sah-sah saja, tidak ada permasalahan. Tetapi tidak usah digembar-gembor. Silahkan organisasi A mau ke sana, mau ke sini, itu urusan. Ini demokrasi, tetapi demokrasi ini jangan disalahgunakan. Ya, sebagai kader Gerindra, saya tetap mengajak masyarakat untuk memilih Haji Lalu Fathul Bari bersama Haji Muhammad Nursiah untuk memimpin Lombok Tengah yang lebih baik. Tentu kita menjamin untuk itu karena kinerjanya sudah nyata dan jelas. Saya kira itu. Tanggal 9 Desember coblos nomor 4. Terima kasih.